Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang ini ada satu video yang sedang menjadi perdebatan dan juga perhatian masyarakat Indonesia terkait dengan sepasang pengantin yang ada di Serang, Banten. Nama pengantin perempuannya adalah Wulan. Dia memposting di sosial medianya bahwa dia sangat kecewa terhadap wedding organizer yang membuat acaranya tuh kacau balau menurutnya. Karena menurutnya dekorasinya itu jelek banget, bahkan banyak hal-hal yang sudah dijanjikan tapi tidak terpasang. Dia mengaku bahwa sudah membayar itu sekitar 32 juta rupiah. Wulan pun juga bilang bahwa saya sadar kok 32 juta rupiah tuh bukan berharap akan yang mewah-mewah banget. Tetapi nggak sebegini juga, ini belum selesai katanya. Oke, di sisi lain pun dari pihak wedding organizer-nya sudah memberikan klarifikasi. Kita coba lihat dulu video-video yang viral ini teman-teman. Apakah sebegitu buruknya dari wedding organizer tidak sesuai dengan kesepakatan atau jangan-jangan ekspektasi dari Mbak Wulan yang ketinggian? Oke, tapi kalau sampai pingsan seperti itu, aku yakin sih bahwa ya memang ini kayaknya indikasinya kebangetan banget nih WO-nya. Banyak hal yang dijanjikan tapi tidak terwujud. Ini cuplikan yang pertama teman-teman. Oh, ada pingsan. Ampun. Ini Mbak Wulannya langsung pingsan teman-teman. Jadi aku sempat dengar salah satu statementnya di sosial media bilang bahwa saya itu di makeup jam 2 pagi, jam 9 malam sebelumnya itu di tanggal 14 Juni berarti ya. Udah diingatkan bahwa sama ke WO-nya bilang, Mbak ini gimana kok belum dipasang katanya. Ada banyak hal yang belum dipasang di situ, bahkan kursinya pun sampai pagi itu belum ada. Yang lebih parahnya lagi, pembungkus kursinya yang biar kelihatan lebih indah dan juga elegan, itu banyak banget yang kotor. Itu memang parah banget sih menurut aku. Udah diingetin, katanya nggak usah khawatir Mbak, serahkan ke kita. Tenang aja nanti semuanya sudah beres. Sampai terakhir jam 2 pagi tersebut, make up masih kosong, blompong semuanya. Selesai make up, makanya nggak heran Mbak Wulannya sudah menahan kesal dari malam sebelumnya, akhirnya dia jatuh pingsan. Kemudian di bagian berikutnya pun juga ini nggak kalah lebih dramatis teman-teman. Mbak Wulannya ini nangis ya pada saat di pelaminan. Dia ngelihat pelaminannya kok begini banget gitu loh. 32 juta memang bukan sebuah angka yang kecil, juga bukan besar, menengah lah ya. Kita juga paham kalau pengen punya wedding yang dekorasinya seperti Luna Maya, itu pasti ratusan juta rupiah. Tapi kalau ini masa sebegini 32 juta rupiah, kita juga bisa pahami kenapa Mbak Wulan dan juga keluarga sangat kecewa dengan wedding organizer-nya. Udah dibayar lunas malah kayak gini loh. Keluarganya berusaha menguatkan. Ini kayak dekornya kayak apa ya? Malu-maluin aja. Kayak acara buka bersama gitu nggak sih, bukber gitu? Terlalu sederhana dan kotor. 32 juta loh. Malu katanya. Malu karena Nanti mungkin kalau itu orang ini kalau datang malu malu. Ya ampun. Ya, emang nggak bisa dipungkiri ya, Mbak Wulannya udah begitu ngedrop banget. Karena kalau aku lihat di sini teman-teman, memang kayak kursi-kursinya itu kan di coverin yang putih-putih itu banyak yang kotor. Bahkan tempat untuk ijab kabulnya pun, ya walaupun sederhana, tapi kan kalau bersih itu kelihatan nyaman ya.
ini udah dekil, bahkan ada beberapa warga di sana yang bilang bahwa ini kayaknya habis dipakai hajatan oleh orang lain, tapi belum dibersihkan. Bahkan juga di pintu penyambut tamunya pun itu sama sekali belum terpasang sesuai dengan yang dijanjikan. Cuma ditempelin kayak bunga 2 titik, dan itu pun ditempelinnya nggak sempurna, banyak yang hancur. Plus juga, ya Allah, 32 juta ini kayaknya kalau acara ulang tahun aja yang simple buat dekorasi menyambut tamu itu aja, yang dengan balon-balon, dalam hitungan ratusan ribu aja, itu bakal bisa ngebuat yang sebagus itu gitu loh. Ini puluhan juta, tapi kok seperti ini ya, menurut aku sih hal yang wajar dari Mbak Wulan dan sekeluarga sangat kecewa dengan wedding organizer yang fokus ke desainernya ini untuk interiornya, untuk bagian dalamnya. Nah, kemudian ini ngobrol langsung nih si pengantin perempuannya dengan ownernya. Kenapa kok bisa sampai diviralkan? Karena menurut Mbak Wulan begini, bahwa 1 hari setelah acaranya selesai, tanggal 15 Juni 2025, si ownernya ini live lah pada saat dia ke klien yang lainnya, ada wedding yang lain lagi. Dia bilang bahwa itu bukan salah saya loh, katanya, kalau terkait dengan tidak sesuai ekspektasi yang diinginkan di pengantin. Nah, gara-gara itulah pengantin ini ngerasa, oh ini harus diviral, ini nggak bener ini gitu. Karena kesannya dia nggak mau disalahkan. Ini salah satu obrolannya. Kita coba dengarkan statement antara pengantin perempuan dengan pemilik WO tersebut, teman-teman. Udah malu ini sama tamu-tamu ini, udah malu loh. Akad jam 7, jam 8 aja dekor belum jadi. Parah sih. 7, 8 belum jadi. Itu beneran belum pakai baju. Belum. Gimana sih kakak ini ya? Foto manekin juga mana coba? Manekin mau difoto juga nggak ada. Gimana sih kak? Foto manekinnya nggak ada juga. Nanti kalau soal itu saya tanya tim makeup dulu ya teh. Kalau itu masih nggak tahu, saya tadi nanya. Ya harusnya kakak kesini dong. Kakak kan ownernya. Kesini dong. Diurus. Terus saya bakal ke situ teh. Terus saya juga lagi makeup dulu gitu loh. Ya harusnya kalau memang tim kakak nggak memadai ngambil berapa job, ya jangan kayak gitu. Jangan ngambil 1 hari berapa job. Akhirnya kan kayak gini, keteter. Dia lagi make up di tempat yang Emang lain. kakak pikir buat bikin acara ini cukup duit 10-20 juta apa? Ya mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf. Udah emosi banget loh ini kak. Saya sebenarnya bukan lagi berapa cerita banyak-banyak pun enggak kok gitu. Cuma sebenarnya tenaganya tarik-tarik karena dia lagi rapat. Ya justru Tenaganya. karena tahu tenaga tarik-tarikan itu jangan sampai kayak gini. Ini sih parah ya. Dia kayaknya banyak job. Ya maaf ya. Kakak kayak nggak ngehargain saya loh. Kakak mau viral. Ini kakak mau viral ini apa gimana? Saya tanya. Bukan yang menghargain, saya bukannya ibaratnya gini, kalau misalnya memang bukan masalah saya nggak takut di viralnya atau kayak gimana, saya salah memang kan. Oke, dia mengakui salah. Kalau misalnya saya datang situ tuh saya bisa apa? Saya kan pergi Kok bisa apa gimana sih kak? Itu kan kewajiban kakak. Minimal ya kak, saya udah ingetin loh. Saya udah ingetin loh dari tadi malam. Ini gimana kak dekornya, kalau bisa jam 9 malam itu udah selesai. Kata kakak, nggak tahu, nanti dulu, tunggu dulu, percayakan aja sama tim dekornya. Ini saya bangun jam 2 pagi untuk di make up ini. Ini saya make up udah selesai. Tapi belum jadi-jadi itu dekoran. Ya Iya ampun. kan, bukan masalah gitu. Ini dekor kayak ulang tahun. Kalau misalnya itu kan kalau dia tim dari belakang, maksudnya kalau secara saya tenaga fisik kan nggak bisa bantuin apa-apa. Iya, seharusnya kakak bisa koordinasi. Kalau memang mobilnya macet, memang nggak bisa pakai mobil yang lain. Cari alternatif lain. Mak, Ya terus kenapa belum datang kakak? dua. Ya Allah kak. Itu yang apa yang tadi itu apa? Si tamu itu kan dari mobil yang lain juga kan? Itu dekoran deh, kakak lihat deh. Itu dekoran kayak dekoran ecek-ecek loh kak. Sumpah. Malu-maluin tau nggak? Masa sarung kursi aja kotornya nauzubillah kayak gitu. Sarung kursi itu sih. Ya, apa ya, sebagai seorang pengusaha gitu kan ya, yang ada supervisinya. Dia, kalau aku lihat dari sini pada saat gaya ngomong ownernya ini kan, dia kelihatan kayak udah pasrah, kayak kesannya nggak peduli gitu loh. Plus juga ownernya ini bilang,
Kalau aku tangkap, ngapain gitu datang ke sana tuh yang ngerjain bukan saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya paling nggak adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sih, hadir ke situ. Ini konyol banget sih, bahkan di video klarifikasi terbaru vendor ini, dia bilang katanya akan mengganti rugi setengahnya, nggak nyampe setengahnya karena cuma 15 juta rupiah. Kalau pengakuan dari pengantin perempuannya, dia membayar 32 juta. Artinya kalau cuma ngebalikin 15 juta, aku rasa nggak worth it ya. Justru kalau mau mengganti, harusnya menggantinya itu bisa berkali lipat, karena kan momentum seumur hidup sekali pernikahan dirusak dengan hal yang seperti itu. Bagian dari dekorasi itu hanyalah salah satu bagian dari pernikahan. Bagaimana dengan catering, hiburan, make up, baju, undangan, dan sebagainya. Itu kan juga ada nilai uangnya, dan gara-gara dekorasi ini itu merusak banyak hal, poin-poin yang ada nilai uangnya juga. Coba kita dengarkan klarifikasi dari vendornya, ownernya, yang mengatakan bahwa meminta maaf. Tetapi apakah cukup dengan seperti itu? Ini salah satu cuplikannya, teman-teman. Pengakuan dari Kang Wedi, mohon maaf ada Teh Wulandari karena mengambil paketan digital whole package dari Navaledi, tapi untuk hasil dekorannya itu kurang sesuai. Jadi dari paket yang whole package sekitar 30 jutaan itu akan saya berikan kompensasi sebesar 15 juta dan insya Allah ditransfer hari ini tanggal 15 Juni 2025. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Teh Wiwin dan keluarga atas dekoran yang kurang sesuai, kurang memuaskan, dan menjadi evaluasi saya dari tim untuk ke depan. Oke, ini berarti kalau dia mengatakan tanggal 15 Juni hari itu, artinya pada akhirnya Mbak ini langsung datang ke lokasi TKP ya, mungkin setelah menyelesaikan pekerjaan make up-nya di tempat yang lain. Kalau kata-kata dikatakan bahwa tidak sesuai dengan harapannya, ya memang terlalu sederhana. Dan oke lah, kalau sederhana itu kan sederhana itu baik menurut aku, teman-teman. Cuman kan ada yang bisa dimaksimalin, kayak dibersihin, misalnya kayak tempat pembungkus kursinya itu kotor, dekil banget. Terus juga bunga-bunganya itu pada jatuh semua. Kemudian di bagian atasnya itu juga kelihatan dekil. Kan bisa dibuat sedemikian rupa, walaupun sederhana, tapi juga tetap bagus gitu loh. Dan anehnya adalah, di bagian akhir supervisi, sepertinya tidak terjadi sampai malam juga masih terus seperti itu. Sekali lagi, ya paling nggak sudah ada itikat baik dari pihak vendornya, mau mengganti, cuma sekarang sudah viral nih. Dan sekarang kayaknya akan sangat sulit untuk vendor ini mendapatkan klien berikutnya lagi, dan menjadi pelajaran bagi kalian semua yang akan mengadakan sebuah resepsi apapun itu. Pastikan ada perjanjian hitam di atas putih bahwa harus sesuai dengan spesifikasinya. Kalau enggak, nanti jatuhnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.